Aku mandul, dan itu membuat suamiku harus menikahi adikku. Aku tak pernah membayangkan cinta kami akan diuji sampai sejauh ini. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di Yaumil Akhir. Namaku Laila. Aku adalah seorang perempuan biasa yang memiliki mimpi sederhana, menikah, hidup bahagia bersama suami, dan membangun keluarga kecil yang hangat. 5 tahun lalu, mimpi itu seolah menjadi kenyataan saat aku menikah dengan Reza, laki-laki yang kucintai sejak pertama kali kami bertemu di bangku kuliah. Reza adalah lelaki yang baik, lembut, bertanggung jawab, dan selalu memperlakukanku seolah aku satu-satunya perempuan di dunia ini. Di awal pernikahan kami, hidup terasa begitu indah. Kami tinggal di rumah mungil pemberian orang tuanya, saling mencintai tanpa banyak beban. Tapi ternyata, kehidupan tidak sesederhana itu. Setelah tahun pertama berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan, aku mulai merasa cemas. Awalnya Reza menenangkanku, mengatakan bahwa mungkin kami hanya perlu waktu. Aku berusaha percaya. Tapi ketika tahun kedua dan ketiga datang dan pergi, sementara teman-temanku satu persatu menggendong bayi mereka, kekhawatiranku berubah menjadi ketakutan. Aku mulai bertanya-tanya, ada apa dengan tubuhku? Kenapa aku belum juga hamil? Kami mulai melakukan pemeriksaan medis. Dari satu klinik ke klinik lain. Dari laboratorium ke ruang konsultasi spesialis kandungan. Setiap kali hasilnya keluar, aku merasa seperti menahan napas. Dan pada akhirnya, kenyataan itu datang seperti tamparan. Dokter mengatakan aku mengalami infertilitas primer. Dalam istilah sederhana, aku mandul. Rahimku, kata mereka, tidak mampu mempertahankan pembuahan. Mungkin masih bisa diupayakan, tapi peluangnya sangat kecil. Saat kalimat itu keluar dari mulut, dokter, aku merasa seperti tanah tempatku berpijak menghilang. Semua rencana hidupku seketika retak. Aku tahu Reza berusaha kuat untukku. Ia menggenggam tanganku di ruang tunggu rumah sakit, berkata, kita masih bisa coba cara lain, kita masih punya waktu. Tapi dari cara dia menunduk, dari caranya menyembunyikan napas beratnya, aku tahu hatinya tak baik-baik saja. Ia ingin menjadi ayah, sangat ingin, dan aku tak bisa memberinya itu. Semakin lama, aku merasa tubuhku seperti penjara. Sebuah dinding tak kasat mata yang memisahkan kami dari kebahagiaan yang dulu kami impikan bersama. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin ini hukuman. Mungkin aku terlalu banyak berdosa di masa lalu. Mungkin aku tak layak menjadi ibu. Aku mulai menarik diri, menghindari pertemuan keluarga, menolak undangan teman yang baru melahirkan. Aku merasa dunia ini terlalu ramai, dengan tangisan bayi yang bukan milikku. Sementara rahimku hanya memberi kesunyian yang memekakkan telinga. Namun yang paling menyakitkan adalah melihat Reza menatap anak kecil di taman, atau menoleh ketika mendengar suara bayi menangis di supermarket. Matanya berbinar, tapi kemudian meredup begitu sadar bahwa ia tak bisa memiliki itu semua dariku. Aku ingin memberinya dunia, tapi aku tak bisa memberinya seorang anak pun, dan itu membuatku merasa perlahan, tak pantas lagi berada di sisinya. Hari itu, langit terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun matahari bersinar terang di luar jendela. Suasana rumah kami tenang, tapi bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan ketenangan yang mencurigakan, seperti pertanda badai yang akan datang. Mama mertua datang siang itu, membawa rantang berisi makanan kesukaanku. Ia tersenyum seperti biasa, tapi tatapan matanya berbeda. Ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan, dan aku bisa merasakannya bahkan sebelum dia membuka suara. Kami duduk di ruang tamu. Reza ikut duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Genggaman itu membuat hatiku berdegup tak karuan. Aku tahu ada sesuatu yang akan diucapkan, sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Mama memulai dengan pujian tentang betapa baiknya aku, betapa sabarnya aku menjadi istri Reza, betapa aku sudah seperti anak kandungnya sendiri. Aku hanya tersenyum kecil,
mencoba menyembunyikan kecemasanku. Tapi kemudian, ia menyisipkan kalimat yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Laila, kamu perempuan baik, tapi kamu juga tahu Reza satu-satunya anak laki-laki kami. Keluarga ini butuh penerus. Aku mengangkat kepala perlahan, menatap wajah mama yang masih terlihat lembut namun tegas. Kalimat itu menggantung di udara, tak langsung diselesaikan. Tapi aku tahu kemana arahnya. Aku hanya belum siap mendengarnya secara utuh. Kalau kamu tidak bisa punya anak, izinkan dia menikah lagi. Dengan Dinda. Dunia seketika runtuh. Dinda? Adikku sendiri? Aku bahkan tidak bisa langsung merespons. Nafasku tercekat. Otakku menolak mencerna kalimat itu. Aku menatap Reza, berharap ia akan tertawa dan mengatakan bahwa ini hanya lelucon. Tapi dia hanya menunduk, diam, tidak membela, tidak menyangkal. Dinda adik kandungku satu-satunya, yang sudah kuasuh sejak kedua orang tua kami meninggal. Dinda yang masih berusia 22 tahun, yang tinggal bersama kami sejak kuliah, yang tidur di kamar sebelah, yang kadang masih kupeluk ketika ia menangis karena masalah kampus. Gadis itu polos. Ia memanggilku kakak dengan suara manja yang selalu membuatku ingin melindunginya. Dan sekarang, dia disebut sebagai calon istri kedua dari suamiku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tenggorokanku kering. Perutku mual. Perasaan dikhianati dan hancur bercampur jadi satu. Meskipun secara teknis belum ada yang dilakukan. Tapi hanya membayangkan Dinda berdiri di pelaminan bersama Reza, mengenakan gaun yang dulu kupakai, sudah cukup untuk membuat jiwaku remuk. Aku bangkit dari sofa dengan lemah, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Di sana, aku menangis sejadi-jadinya. Tidak hanya karena permintaan itu, tapi karena diamnya Reza. Ia tidak membantah, tidak menolak. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada penolakan yang terang-terangan. Dalam hati kecilku, aku tahu mungkin Dinda menyimpan rasa pada Reza. Mungkin Reza juga, entah sejak kapan, menaruh simpati lebih dari sekadar abang ipar. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa dunia akan menyuruhku memilih antara tetap menjadi istri, atau membiarkan adik kandungku sendiri menggantikan peran yang tak bisa kujalankan. Aku menolak sekuat yang aku bisa. Suaraku bergetar saat mengatakan tidak, tapi aku mencoba tetap tegas. Tidak, Ma. Tidak mungkin. Dinda itu adik kandung saya. Reza suami saya. Mana mungkin saya merelakan mereka menikah? Suaraku hampir teriak di akhir kalimat. Tapi tak ada yang bergeming. Mama hanya menghela napas panjang, seperti sudah menduga reaksi itu. Aku menatap Reza, berharap ia akan membelaku, seperti yang biasa ia lakukan jika aku disalahkan. Tapi Reza diam. Hanya diam. Ia tidak mengangguk setuju, tapi ia juga tidak berkata bahwa ia menolak. Diamnya justru lebih memekakkan telinga daripada segala bentuk pertentangan. Diam yang seperti persetujuan terselubung. Diam yang menyakitkan. Aku tahu Reza bukan pria jahat, tapi aku juga tahu ia sangat menginginkan seorang anak. Kami telah mencoba segalanya selama 5 tahun ini. Kami telah menghabiskan uang, waktu, dan air mata. Dan mungkin di titik ini, Reza merasa lelah. Mungkin ia tidak ingin menyakitiku, tapi juga tidak sanggup lagi menahan keinginannya untuk menjadi seorang ayah. Dan dalam kebisuan itu, aku merasa sendirian. Esok malamnya, aku mendatangi Dinda di kamarnya. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Begitu aku masuk, ia menengadah, dan aku melihat matanya sembab. Dinda telah menangis. Aku ingin marah, tapi mulutku tak sanggup membentuk kemarahan. Yang keluar justru suara lirih. Kenapa kamu nggak bilang, Din? Dinda menggeleng. Aku nggak pernah bermaksud merusak rumah tangga Kak Laila. Aku nggak pernah minta. Mama yang bicara duluan. Aku juga kaget. Aku nggak tahu harus bagaimana. Suaranya pelan dan penuh ketakutan. Aku terdiam cukup lama. Mengamati adikku. Sendiri. Yang dulu kubesarkan dengan sepenuh kasih.
Aku tahu Dinda bukan perempuan licik. Aku tahu ia tidak akan pernah merebut sesuatu yang menjadi milikku, kecuali jika ia merasa itu demi kebaikan semua. Dan tiba-tiba, aku merasa lelah. Teramat lelah. Semua ini seakan bukan hanya tentang keinginan Reza, tapi tentang harapan semua orang di sekitarku. Harapan yang tak bisa kupenuhi, tak peduli sekuat apa aku mencoba. Kalau aku menolak, kataku, pelan, kamu bakal tetap menikah sama Reza? Dinda menggeleng kuat-kuat. Enggak, demi Allah enggak. Aku enggak akan pernah lakukan itu tanpa izin Kak Laila. Dan disitulah letaknya luka paling dalam. Mereka masih menempatkanku sebagai yang utama, tapi hanya dalam simbol, hak untuk memberi izin. Seolah-olah aku punya pilihan, padahal aku tahu, kalau aku terus menolak, aku akan menjadi penghalang kebahagiaan mereka. Reza tak akan mendapatkan anak. Mama akan kecewa. Dan Dinda akan terus menanggung beban rasa bersalah. Malam itu, aku berdoa. Lama sekali. Aku tidak meminta mukjizat. Aku hanya ingin diberi kekuatan untuk mengambil keputusan yang tak akan kubenci seumur hidupku. Dan ketika pagi datang, aku tahu jawabannya. Dengan suara lirih, aku berkata pada Reza, kalau ini yang terbaik, aku izinkan. Hari itu akhirnya datang. Hari yang seharusnya menjadi milikku sekali seumur hidup, tapi kini menjadi milik orang lain. Hari ketika Reza menikah lagi, bukan dengan perempuan asing, tapi dengan Dinda, adik kandungku sendiri. Pernikahan itu digelar secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat, dan menurut mereka penuh kehangatan. Tapi bagiku, tidak ada yang lebih dingin daripada duduk di pelaminan, sebagai tamu di pernikahan suamiku sendiri. Aku masih ingat bagaimana tangan Dinda gemetar saat mengenakan kebaya putih. Kebaya yang dulu kupakai saat aku mengikat janji sehidup, semati dengan Reza. Ia terus menunduk, bahkan tak sanggup menatapku. Beberapa kali ia ingin memelukku, tapi aku berpaling. Bukan karena benci, tapi karena aku takut pelukan itu akan merobohkan sisa-sisa kekuatan yang sedang mati-matian kutegakkan. Saat penghulu membaca ijab kabul, rasanya seperti dunia membisu. Suara Reza terdengar tegas, jelas, tanpa ragu. Sama seperti saat ia menikahiku 5 tahun lalu. Dan saat kata sah keluar dari mulut para saksi, aku merasakan sesuatu dalam diriku retak. Bukan hanya hati, tapi harga diriku, keberadaanku, dan seluruh definisi istri yang selama ini aku pegang erat. Semuanya mendadak terasa rapuh. Orang-orang mengucapkan selamat padaku, memujiku sebagai istri pertama yang luar biasa karena mau menerima poligami. Beberapa bahkan memujiku sebagai contoh perempuan saleha, perempuan kuat yang ikhlas demi kebahagiaan suami dan adik kandungnya sendiri. Tapi mereka tak tahu apa-apa. Mereka tak tahu betapa aku menangis setiap malam, memeluk bantal seperti memeluk anak yang tak pernah lahir dari rahimku. Mereka tak tahu bahwa di balik senyumku ada luka yang tidak akan pernah sembuh. Sejak hari itu, rumah kami berubah. Ada 2 kamar tidur utama sekarang. Reza membagi waktunya adil, katanya. 3 hari bersamaku, 3 hari bersama Dinda, 1 hari untuk bekerja dan menata batin. Tapi waktu tak pernah benar-benar adil. Karena meski ia tidur di ranjang yang sama denganku pada malam-malam tertentu, pikirannya, aku tak tahu lagi di mana. Kadang aku melihatnya termenung, mengusap perut Dinda yang masih datar, tapi dipenuhi harapan. Pandangannya teduh. Pandangan yang dulu hanya untukku. Dinda tetap bersikap seperti dulu. Ia masih memanggilku kakak, masih membantu membereskan rumah, memasak bersama, bahkan mencuci baju Reza bersama-sama denganku. Tapi ada jeda dalam kebersamaan kami. Ada batas tak kasat mata yang memisahkan kami. Aku tak bisa lagi memeluknya tanpa merasa getir. Dan ia, sekuat apapun mencoba, tak bisa menghapus rasa bersalah dari tatapannya. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini takdir yang harus kuterima? Atau ini hukuman karena terlalu lama menahan Reza dalam ketidakpastian? Tapi yang jelas,
Sejak hari itu, aku tidak pernah benar-benar menjadi utuh lagi. Aku bukan istri satu-satunya. Dan lebih menyakitkan lagi, aku bukan satu-satunya perempuan yang ia peluk di malam hari. 2 bulan setelah pernikahan mereka, Dinda mengabarkan bahwa ia hamil. Aku ingat betapa bahagianya keluarga kecil kami saat itu. Mama menangis haru, memeluk Reza erat-erat. Aku sendiri tersenyum, mencoba menyembunyikan gelombang perasaan yang bergejolak di dalam dada. Bahagia? Ya, aku ingin bahagia untuk mereka. Namun di dalam hatiku, ada rasa pahit yang tak mudah diusir. Melihat Dinda yang kini membusungkan perutnya sedikit demi sedikit, membuatku merasa asing dalam rumah ini. Reza sering membelai perut istrinya dengan penuh kasih sayang. Kadang aku ikut menyentuhnya, pura-pura ikut bahagia. Tapi di balik senyum itu, ada rasa kehilangan yang mendalam. Rasa kehilangan bukan hanya tentang anak yang tak kunjung kumiliki, tapi juga tentang peran yang dulu kujalani sebagai satu-satunya perempuan di hidup Reza. Kini, aku berbagi tempat itu dengan adikku sendiri. Kadang aku termenung sendiri di sudut rumah, menatap foto pernikahanku dengan Reza yang dulu penuh harapan. Mengingat saat-saat kami bermimpi membangun keluarga kecil dengan tawa anak-anak. Aku tahu, mimpi itu belum benar-benar mati, tapi ia berubah wujud menjadi sesuatu yang sulit kuterima. Aku mencoba tegar, menjalani hari-hari dengan sepenuh hati. Tapi di malam-malam sepi, air mataku tak tertahankan. Aku menangis memeluk bantal, merasakan kekosongan yang tak terisi oleh senyum dan doa. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih cukup bagi Reza? Apakah aku masih punya tempat di hatinya? Selain sebagai istri pertama yang harus menerima keadaan, rumah kami kini berbeda. Suasana hangat dan penuh cinta kini kadang tergantikan oleh keheningan yang canggung. Aku dan Dinda saling menjaga jarak, mencoba berperan baik demi Reza dan keluarga. Tapi setiap kali aku mendengar suara tawa kecil yang belum lahir, hatiku bergetar. Aku mencintai mereka, tapi aku juga merindukan peranku yang dulu, yang kini terasa seperti bayangan. Aku tahu, jalan ini bukanlah yang aku pilih sendiri, tapi aku harus menjalani. Karena mencintai Reza bukan hanya soal memiliki anak, tapi juga soal menerima segala sesuatu yang terjadi pada kami. Aku belajar ikhlas, walau tidak mudah. Setiap malam, aku berdoa. Aku tidak memohon agar mereka gagal, atau hal buruk menimpa keluarga kami. Aku hanya berharap hatiku selalu kuat, agar aku bisa terus mencintai mereka, meskipun tak lagi menjadi satu-satunya. Aku berharap suatu hari nanti, aku bisa berdiri tegak tanpa rasa sakit, bahwa aku bisa menerima takdir ini dengan penuh lapang dada. Dan yang terpenting bahwa cinta kami, walau tak seperti yang kami impikan, tetap utuh dan mampu menembus segala luka. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.